kita akan masuk. Ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh, dan kita bisa melihat itu ya di Imamat 23. Ada banyak tempat di tempat-tempat yang lain ya, di Keluaran dan di Imamat, di Fatsal yang lain, tetapi semuanya sama ya, hanya penjelasannya sedikit, kadang-kadang ada yang dipotong kanan, dipotong kiri ya, lebih diperjelas maksud saya begitu. Tetapi di dalam Imamat 23 kita bisa melihat gambaran seluruhnya. Saudara bisa baca sendiri ya sebagai PR homework saudara. Nah, hari raya yang pertama adalah Pesach. Ingat ya, ini adalah pola angka 7. Karena itu kalau saudara melihat menorah itu kaki dian yang mempunyai 7 kaki dian ya. Jadi kaki dian ini merupakan simbol atau prophecy dan juga lambang yang dipakai oleh Bapak Yahweh, pola yang ditetapkan Bapak Yahweh, karena ada 7 kakinya ya. Yang pertama adalah Pesach, yang kedua adalah roti tidak beragi, perayaan yang ketiga adalah buah sulung, perayaan yang keempat adalah Pentakosta atau Shavuot, perayaan yang kelima adalah Nafiri, kemudian perayaan yang keenam adalah pendamaian, bukan perdamaian ya, jangan salah. Jadi bukan perdamaian, tapi pendamaian, didamaikan, pendamaian, hari raya pendamaian. Yang terakhir adalah pondok daun. Dan semuanya ini tidak keluar dari pola Bapak Yahweh, yaitu angka 7, yaitu Zayin, huruf Zayin. Ya, kita harus paham dalam hal ini untuk bisa memahaminya. Tidak terlalu sulit, cuman sedikit saudara harus belajar dengan rendah hati bisa menerimanya. Kita akan lihat lebih dalam secara garis besar, di mana Pesach itu tanggal 14 Nisan. Ingat ya, ini penanggalan Ibrani, bukan penanggalan Gregorian. Nah, kalau di-convert kepada penanggalan Gregorian yang sekarang, ini sekitar antara Maret akhir atau April awal. Ya, jadi berubah-berubah saudara ya. Tapi kalau lihat dari penanggalan Ibrani, maka suatu kepastian. Jadi tanggalnya sudah pasti ya, saatnya sudah pasti, yaitu Pesach itu selalu 14 Nisan. Kemudian roti tidak beragi adalah hari sesudahnya, yaitu 15 Nisan, bulan Nisan ya, dan dirayakan selama 7 hari. Ya, jadi 7 hari perayaan daripada roti tidak beragi. Kemudian yang berikutnya adalah buah sulung. Ya, nah tanggal daripada buah sulung ini berubah-ubah. Ya, berubah-ubah, tetapi harus dirayakan pada hari pertama atau hari Minggu setelah dihitung dari perayaan roti tidak beragi. Contohnya, roti tidak beragi misalnya tanggal 15 Nisan jatuhnya hari Jumat. Maka 2 hari kemudian, hari Minggunya adalah hari perayaan buah sulung. Begitu. Ya, jadi saudara bisa paham. Kalau misalnya hari perayaan roti tidak beragi itu 15 Nisan misalnya jatuh pada hari Senin, ya, maka ditunggu sampai hampir 1 minggu, yaitu hari Minggunya. Hari pertama itu adalah hari perayaan buah sulung ya. Jadi itu cara menghitungnya. Kemudian yang berikut adalah Pentakosta atau Shavuot. Dan tanggalnya juga berubah-ubah karena apa? Karena dihitung 50 hari setelah perayaan buah sulung. Ya, setelah perayaan buah sulung. Penghitungan Omer. Ya, oke. Now, sekarang yang berikutnya adalah Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu hari ini, yaitu Yom Teruah, ya, yaitu peniupan Nafiri. Ya, hari raya Nafiri adalah 1 Tishri. Ya, 1 Tishri. Kemudian yang berikutnya adalah hari raya pendamaian yang terjadi di tanggal 10 Tishri. Jadi 10 hari lagi adalah hari raya pendamaian, 10 Tishri. Dan yang terakhir adalah hari raya pondok daun, tanggal 15 Tishri. Ya, 15 Tishri. Durasinya adalah 7 hari. Jadi perayaannya selama 7 hari. Nah, Pesach itu kita bisa lihat ya, pertama kali yaitu saat orang Israel ya akan dibawa keluar dari Misraim atau Mesir, dan saat itu adalah saat di mana tulah yang ke-10
akan dijatuhkan. Jadi sebelum tulah ke-10 dijatuhkan, maka diadakan yang namanya Pesah, yaitu bagaimana caranya menyembelih domba yang berumur 2 tahun, dan kemudian setelah itu darahnya dioleskan di ambang pintu. Nah, saat pada malam hari di mana malaikat maut itu melihat darah ya di pintu daripada rumah yang ada saat itu diolesi, maka malaikat itu tidak masuk. Malaikat maut itu tidak masuk. Nah, itulah Pesah. Karena itu bahasa Inggrisnya adalah Passover. Ya, Passover. Ya. Kemudian saya harus kasih tahu bahwa di dalam pola Ibrani, Pesah itu adalah 14 Nisan, seperti kita lihat yang di atas. Dan itu merupakan hari kematian Yeshua HaMashiach. Ya, karena Yeshua HaMashiach saat itu disalib pada hari yang keempat. Tetapi di dalam pola Yunani, yang namanya Pesah atau Paskah, mereka ganti menjadi Paskah. Itu mereka gabungkan dengan satu perayaan yang namanya Easter. Ya, dan selalu hari Minggu. Ya, kalau mereka melihat Paskah atau saat Paskah, yang diartikan Paskah dalam pola Yunani adalah kebangkitan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara dengan pembahasan hari ini saudara bisa melihat perbedaannya. Mana yang benar, mana yang tidak benar, yang sesat. Ya, karena yang benar adalah pola akar Ibrani yang sesuai kitab suci, itu benar. Di luar itu ya lenceng, saudara. Seperti salah satunya ya ini pola Yunani mengenai Paskah, ya tidak sesuai dengan kitab suci, tersesat akhirnya ya. Dan roh penyesat ada di balik itu semua. Ya. Jadi Pesah, saat orang Israel disuruh merayakan Pesah oleh Bapak Yahweh, itu penggenapannya adalah kematian Yeshua HaMashiach. Ya, harinya sama, 14 Nisan. Ya, jadi sudah pasti. Kalau sampai ada yang mengatakan, oh enggak, kematian Yeshua ada 15-16 Nisan, itu salah. Kita harus kembali ke Torah. Ini fondasi yang benar. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah roti tidak beragi. Ya, roti tidak beragi, penggenapannya adalah Yeshua HaMashiach adalah roti yang tidak beragi. Karena ragi itu lambang daripada dosa. Nah, Yeshua lahir tanpa dosa. Mengapa? Karena dia adalah Bapa Yahweh di dalam yang turun ya meminjam rahim daripada Miriam, sehingga lahirlah seorang bayi laki-laki, ya, anak laki-laki yang terus menjadi besar, dan bayi laki-laki itu diberi nama Yeshua. Kita baca di dalam Lukas 2 ayat 11 dari terjemahan Hebraic Root Bible dan juga dari Aramaik. Ya, silakan Henok untuk membacanya. Terima kasih. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu HaMashiach, Yahweh di kota Daud. Ya, terima kasih. Jadi yang dilahirkan itu adalah Yahweh. Ya, di dalam kitab Aramaiknya tertulis dengan jelas. Ya, jadi Yahweh di dalam rupa manusia adalah Yeshua. Jadi Yeshua dan Yahweh itu bukan dua pribadi, tapi satu pribadi. Ya, ini menjadi fondasi yang kokoh. Tidak boleh ada fondasi lain selain ini. Yang berikutnya adalah perayaan buah sulung. Ya, tanggalnya berubah-ubah. Tadi saya sudah jelaskan di atas, tergantung daripada hari di mana perayaan roti tidak beragi. Nah, penggenapan ini adalah saat di mana Yeshua HaMashiach ditemui oleh Maria Magdalena, dan saat itu hari Minggu, hari pertama. Dan saat itu Yeshua belum naik kepada Bapa. Ingat, Yeshua mati pada hari yang keempat, hari Rabu, dan Yeshua bangkit pada hari Syabat, hari yang ketujuh, sebelum matahari terbenam. Ya, ingat, itu tidak boleh lepas dari pikiran kita, karena itu kebenaran. Nah, kemudian hari Minggunya, maka terjadilah di mana Yeshua harus naik ke Bapa. Ayatnya di mana? Ada di dalam Yohanes 20 ayat 16 sampai 17. Silakan.
Yeshua berkata kepadanya, "Hai Maria." Sambil menoleh, maka dia berkata kepadanya, "Rabi," itulah yang disebut guru. Yeshua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Ya, terima kasih. Nah, saat perayaan saat perayaan dua sulung ini, imam harus mengayun-ayunkan, mengunjukkan hasil tuayan ya di hadapan Bapa Yahweh. Nah, inilah yang menjadi lambangnya dan penggenapannya adalah Yeshua menghadap di hadirat Bapa Yahweh sebagai wakil manusia, sebagai hasil unjukan. Inilah yang sempurna, ya. Disitulah. Jadi polanya ada di sana. Nah, kemudian yang berikut adalah hari raya Pentakosta atau Shavuot. Ya, tanggalnya juga berubah-ubah. Tadi saya sudah jelaskan di atas. Nah, saat Shavuot, ya, itu adalah saat di mana originalnya saat itu Moshe turun dengan membawa 2 loh batu. Akan tetapi saat dia turun, apa yang terjadi? Orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Dan saat itu Mose menghancurkan 2 loh batu itu, melemparkannya ke tanah. Dan apa yang terjadi? Kemudian Mose memerintahkan orang-orang yang berpihak kepada dia untuk membunuh semua orang-orang yang telah menyembah kepada anak lembu emas. Ya, dan yang mati kira-kira sekitar 3.000 orang. Begitu pula saat Shavuot, apa yang terjadi? Saat Shavuot, yaitu Ruach Yahweh Elohim turun kepada 120 murid, ya, di atap, bukan di atap, di ruangan atas saat itu. Dan kemudian setelah itu terjadi KKR yang besar-besaran sehingga yang bertobat berapa? 3.000 juga. Jadi saat Torah itu turun, ya, manusia tanpa Ruach Yahweh Elohim yang mati 3.000, ya. Tetapi saat Ruach Yahweh Elohim turun karena darah Yeshua telah dicurahkan, maka yang bertobat 3.000. Ya, inilah penggenapannya. Kemudian berikutnya adalah Rosh Hashanah atau perayaan Nafiri yang kita rayakan hari ini, ya, Yom Teruah, 1 Tisri. Nah, kita akan lihat kapan penggenapannya. Nah, ini akan menjadi salah satu pembahasan yang akan kita lihat di bawah nanti. Yang berikutnya, yaitu Hari Raya Pendamaian, ya, Hari Raya Grafirat atau Pendamaian. Dan ini, Hari Raya ini terjadi saat 10 Tisri, itu tanggalnya. Ya, inilah tanggalnya. Nah, kapan penggenapannya? Ya, kapan penggenapannya? Kalau menurut saudara, silakan open mic. Saudara tahu kapan penggenapannya 10 Hari Raya Pendamaian ini? Yom Kippur. Kapan penggenapannya? Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Silakan, saudara. Kerajaan 1000 tahun, Pak Yosef. Kerajaan 1000 tahun. Saya bilang kurang tepat. Kapan penggenapan? Yesua jadi korban di atas kayu salib. Yeshua jadi korban di atas salib. Menjadi Rapture, pendamai. Pak. Rapture, Pak. Rapture. Kalau rapture nggak tepat. Kalau yang tadi yang sebelum itu, sister itu mengatakan bahwa Yeshua mati di atas kayu salib. Ya. Menjadi korban pendamaian di atas di apa namanya? Ya, tapi masalahnya Hari Pesak, Pak. Tapi masalahnya itu kan Pesah. Ini kan kita ngomong Hari Raya Pendamaian. Yesua menjadi imam besar. Nah, Yesua menjadi imam besar. Ya. Ya, oke. Nanti kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat ya. Kapan penggenapan daripada Hari Raya Pendamaian ini. Ya, kita nanti coba akan lihat. Oke, kita akan tutup mic kita semua terlebih dahulu.
Kita akan teruskan terlebih dahulu, nanti akan terjawab. Nah, sedangkan hari raya Pondok Daun yang terjatuh di dalam tanggal 15 Tisri, ya, di dalam 15 Tisri, ini ada penggenapannya. Ya, penggenapannya adalah saat kelahiran Yeshua HaMashiach. Kita sudah tahu ya. Jadi Yeshua HaMashiach, Mesias kita, ya, Raja kita dilahirkan 15 Tisri saat perayaan Pondok Daun. Ya. Ya, jadi inilah sekilasnya. Baik, kita akan masuk yang lebih dalam. Minggu lalu saya kasih homework ya, kasih PR. Bulan pertama kalender Ibrani di bulan titik. Sedangkan tahun baru kalender Ibrani di bulan titik. Ya, jawabannya yang pertama apa? Bulan pertama kalender Ibrani di bulan Nisan, Pak. Isri, Pak. Bulan Nisan. 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 Bulan Nisan, Pak. Nisan, Pak. betul. Ya, Nisan. Nisan, Pak. Tahun baru kalender Ibrani di bulan Atau Tisri, Pak. Tisri, Bulan Pak. Tisri, Tisri. Pak. Ya. Tisri. Selama ini saudara pernah mikir nggak? Kok beda? Kalau kalender Gregorian, ya, bulan Januari sampai Desember, bulan Januari itu bulan yang pertama, sampai bulan Desember bulan yang ke-12. Maka setelah bulan 12, maka kembali ke bulan Januari. Ya. Nah itu baru yang namanya tahun baru. Tetapi mengapa di dalam kalender Ibrani, yang namanya tahun baru itu di bulan ke-7, bukan bulan 12. Ya, saya nggak tahu pernah saudara mikir nggak di situ. Ya, nah saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Apa yang saudara katakan benar. Jadi bulan pertama adalah dari 1 tahun kalender Ibrani itu adalah bulan Nisan. Ya, kita coba lihat ayatnya. Silakan Henok untuk baca di dalam Keluaran dan Imamat yang terpampang di depan. Silakan. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Dan beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu dililiti sabuk, kasutmu di kakimu, dan tongkatmu di tanganmu. Dan kamu harus memakannya dengan cepat. Itulah Pesach atau Paskah bagi Yahweh. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Pesach, Paskah bagi Yahweh. Ya, terima kasih. Jadi saudara lihat ya, saat perayaan Pesach, itulah bulan pertama, yaitu Nisan, ya, atau Abib. Ya, jadi itulah bulan pertama. Nah, saya berikan secara diagramnya. Saudara lihat, bulan pertama adalah Nisan. Disitulah Pesach. Sedangkan tahun barunya ada di bulan yang ke-7, Tisri. Ya, yang warna biru. Ya, jadi inilah yang terjadi. Tahun barunya itu kan sebetulnya kalau tahun baru kan bulan pertama. Mestinya. Kalau menurut kalender Gregorian. Ya kan setelah 12 balik 1. Itulah namanya tahun baru. Nah, tapi di dalam kalender Ibrani tidak demikian, saudara. Yang namanya tahun baru itu adalah di bulan yang ke-7, bukan bulan yang pertama. Nah, ini kita mau coba cari tahu, ya. Jadi, terjawab ya, homework saudara yang pertama. Bulan pertama kalender Ibrani itu bulan Nisan. Tahun baru kalender Ibrani, bulan Tisri, yaitu bulan yang ke-7. Kita lebih dalam lagi. Kalau saya lihat di dalam kalender Gregorian, ya, akhir tahun maksud saya adalah tanggal 31 Desember. Setelah itu, hari berikutnya adalah 1 Januari. Nah, itu namanya putaran 1 tahun. Mulai bulan pertama sampai selesai bulan 12. Jadi tahun baru. Bagaimana dengan kalender Ibrani? Ternyata tidak demikian. Kalender Ibrani adalah bulan yang ke-6
yaitu bulan Elul, tanggal 29 Elul, kemudian besoknya atau saat matahari terbenam menjadi 1 Tisri, masuk ke bulan yang ketujuh, inilah yang mereka sebut sebagai tahun yang baru, yang kita alami sekarang. Ya, alamin sekarang. Jadi kemarin saudara kan hari ini kalau Indonesia kan Jumat. Sorry. Di Amerika Jumat. Di Indonesia sudah Sabtu ya. Jadi kemarin saat Jumat siang kemarin itu 29 Elul. Tetapi Jumat malam itu adalah 1 Tisri. Ya, jadi siangnya adalah bulan ke-6, malamnya adalah bulan yang ke-7. Itulah tahun baru. Nah, mengapa demikian? Kita akan lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu bulan yang pertama, yaitu Nisan, ya. Karena tanggal 14 ada Pesah, kita tahu ya tadi ya dari ayat-ayatnya. Nah, kita harus ingat bahwa nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Nubuat adalah pola. Pesah, Bapak Yahweh tuliskan saat Israel keluar dari Misraim, Mesir. Dan kemudian ditetapkan tanggal 14 Nisan. Persis saat kejadian itu, Yeshua mati pada tanggal 14 Nisan, bukan 15. Ya. Jadi Yeshua mati tanggal 14 Nisan. Nah, dengan nubuatan adalah pola, maka kita bisa melihat gambaran jauh sebelum dua peristiwa ini, baik saat kematian Yeshua ataupun di mana Israel keluar dari Mesir, Misraim, Bapak Yahweh telah memberikan gambarannya, yaitu melalui satu peristiwa, yaitu saat Abraham mengorbankan Yisak. Dari inilah kita bisa melihat bahwa saat Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak, sudah siap dikorbankan, itu harinya sama. Tanggalnya sama, yaitu, bukan harinya sama, tapi tanggalnya sama, yaitu tanggal 14 Nisan, bulan Nisan, tanggal 14 bulan Nisan. Nah, dari 3 gambar ini, dari 3 peristiwa ini, kita tahu di balik ini ada satu kisah yang tragis, ya, sehingga Bapak Yahweh menggunakan nubuat adalah pattern untuk bicara kepada kita. Peristiwa apakah yang tragis itu? Yaitu peristiwa di mana manusia yang diciptakan pertama jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa. Dan saat itu, kenapa tragis? Karena dia harus keluar dari Taman Eden yang begitu indah dan limpah. Dan mereka masuk di satu arena yang sangat-sangat belum pernah mereka pikirkan. Dengan kesengsaraan dan menghadapi kematian. Ya, nah saat itulah Adam dan Hawa mencoba menutupi ketelanjangan mereka dengan daun pohon ara. Akan tetapi Bapak Yahweh berkata, "Lambok tutupi sampai kapanpun ya akan rontok." Jadi caranya nggak demikian. Karena itu Bapak Yahweh korbankan domba untuk dipakai menjadi pakaian penutup ketelanjangan Adam dan Hawa. Sudah bisa lihat, inilah tanggal yang sama, bulan yang sama yang terjadi. Prophecy is a pattern. Jadi saat manusia itu berdosa, Bapak Yahweh tidak menunda, besok aja lah saya ketemu Adam dan Hawa. Enggak. Karena apa? Kalau Bapak Yahweh sampai menunda, maka Adam dan Hawa akan mengambil buah dari pohon kehidupan. Dan itu celaka yang luar biasa buat manusia, karena manusia tidak bisa kembali lagi kepada Bapak Yahweh, masuk dalam Syamayim. Ya, jadi hari di mana mereka berdosa, ya saat itu pula Bapak Yahweh menemui mereka. Tapi kalau sebelumnya, ya tidak akan ada korban. Ya, kalau nggak berdosa, korban buat apa? Ya, jadi korban yang dilakukan oleh Bapak Yahweh ya, untuk mengorbankan domba dan dipakai kulitnya ya untuk menutup ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Saat itu dombanya pasti ada darahnya
dan darahnya melekat di tubuh mereka. Saat itulah bulan Nisan, tanggal 14. Ya, jadi ini satu profesi yang luar biasa, satu pola yang luar biasa. Nah, berikutnya kita bisa lihat bahwa bulan Nisan, bulan pertama ditetapkan Bapa Yahweh karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, berikut. Pertanyaan yang kedua adalah mengapa tahun baru kalender ya berada di bulan ke-7 dan bukan di bulan yang pertama? Mengapa? Jadi mengapa tahun baru kalender berada di bulan ke-7? Apakah ini satu kebetulan ataukah ini sebuah perencanaan? Itu kita harus cari di situ. Ya, dan bukan di bulan pertama, bulan Nisan. Ya, apakah ini menjadi satu rencana daripada Bapak Yahweh yang Maha Tahu? Ini dia. Ya, sehingga Bapak Yahweh telah melihat terlebih dahulu. Ingat ya, Bapak Yahweh tidak menentukan, tapi dia melihat terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat. Kalau kita kembali ke diagram di mana menorah tadi, sudah lihat yang namanya 3 hari raya yang terakhir. Ya, hari raya Nafiri, Yom Teruah hari ini, ya, hari raya 1 Tisri, kemudian pendamaian dan pondok daun. Ya, 3 hari raya ini ada di satu kelompok, yaitu saat musim gugur. Hari ini kita akan masuk di dalam musim gugur. Di Indonesia nggak terasa, karena hanya 2 musim. Tapi inilah musim gugur. Kalau kita bicara soal hari raya Pesach, roti tak beragi dan sulung, itu adalah musim semi. Nah, inilah musim gugur, yaitu setelah semi, akhirnya akan gugur. Ya kan? Nah, disinilah rahasianya. Yang pertama, cara melihatnya adalah mundur, yaitu mengenai yang ke-7 terlebih dahulu, yaitu hari raya pondok daun. Ya, kita akan lihat, nanti kita akan bisa melihat semuanya. Kita akan mundur ya pengertian ini, jangan maju. Nanti kita akan bingung. Caranya untuk membuka rahasia ini harus mundur. Yang pertama adalah kita lihat dari perayaan pondok daun. Pondok daun itu terjadi di bulan Tisri, bulan ke-7 dan tanggal 15. Penggenapan dari hari raya pondok daun itu yang pertama adalah kelahiran Yeshua HaMasyiah. Ya, Yeshua HaMasyiah yang adalah Bapak Yahweh sendiri tinggal di tubuh yang sementara. Ingat, pondok ini artinya bukan rumah permanen. Ya, saudara bisa mengerti ya, antara pondok dan juga rumah permanen. So, lihat gambar yang sebelah kiri, ada bapak sama ibu, anak juga membangun pondok. Ini nggak permanen, tapi dia lihat, kalau saudara lihat itu ada gambar rumah permanen. Ya, jadi pondok ini bicara soal tubuh manusia yang tidak permanen. Tubuh saudara permanen tidak? Ada yang berani mengatakan bahwa saudara dengan tubuh yang saudara pakai sekarang ini tidak akan mati? Nggak ada kan? Berarti satu kali nanti kan manusia pasti mati. Berarti nggak permanen. Inilah pondok. Jadi penggenapan hari raya pondok daun yang pertama adalah Bapak Yahweh yang kekal tinggal di dalam tubuh manusiawi yang bisa mati. Ya, jadi itulah yang salah satu menjadi penggenapannya. Karena itu Yeshua, ya, karena itu Yeshua dilahirkan saat perayaan pondok daun. Ya, itulah makna yang pertama. Yang kedua, ya, penggenapan daripada hari raya pondok daun adalah kerajaan 1000 tahun. Ini luar biasa. Mengapa? Salah satu alasannya adalah di dalam kerajaan 1000 tahun, saya mau tanya, saudara buka webcam.
Kita akan buka webcam sebentar ya. Saya ada satu pertanyaan. Silakan buka webcam. Saat dalam kerajaan 1000 tahun, ya, saudara mau pakai tubuh jasmaniah atau mau pakai tubuh kemuliaan? Siapa yang mau pakai tubuh kemuliaan? Nah, saudara paham ya? Tubuh kemuliaan. Tetapi saat itu, ya, saat itu di dalam kerajaan 1000 tahun, saudara akan masuk di pondok. Ngerti maksudnya? Saudara akan masuk di satu arena di mana saat itu saudara akan mengingat, dulu saya pernah pakai tubuh yang seperti orang-orang ini. Dan itu 1000 tahun. Paham di sini ya? Jadi karena kita di rapture sebentar lagi, maka kita akan kembali di dalam kerajaan 1000 tahun dalam tubuh kemuliaan. Dan kita masuk, kita ketemu dengan manusia-manusia dengan tubuh manusiawi seperti saudara dan saya sekarang ini. Dan kita mengalami satu peristiwa, yaitu peristiwa pondok daun. Dan dirayakannya luar biasa. 7 hari. Angkanya 7, saudara. Angka Zayin. Ya, dan inilah perayaan yang ke-7, dan kemudian inilah saatnya 7.000 tahun. Ya, karena kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun. Dan kita masuk dalam tahun yang ke-7.000. Ya. Jadi kita sepakat ya, mau masuk dengan tubuh kemuliaan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, matikan screen-nya terlebih dahulu. Saya akan lanjutkan. Tolong mic-nya dimatikan semua. Ya, jadi saudara paham dalam hal ini. Inilah yang dimaksud sebagai perayaan pondok daun. Saat 15 Tisri, ada huruf 15. 15 itu adalah Yod Hei. Ya, jadi yang memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun adalah Yah. Siapa dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMasyiah yang juga di dalam tubuh kemuliaan. Yah. Ini kodenya. Ya, luar biasa. Berikutnya, ya, yang berikutnya adalah setelah pondok daun, kita selesai ya, yaitu hari raya pendamaian. Ya, hari raya pendamaian. Yom Kippur. Ya, hari raya pendamaian. Nah, kita akan lihat hari raya pendamaian ini. Saya ada satu pertanyaan, saudara boleh buka speaker, ya, buka mic maksud saya. Jawab pertanyaan yang di depan. Pada hari raya apa tabut perjanjian diperciki darah? Yom Kippur, Pak. Yom Kippur. Main, Pak. Sorry, satu-satu. Yom Kippur, Pak. Yom Kippur. Terus tadi ada jawaban apa lagi? Satu-satu. Ya, silakan. Hari pendamaian, Pak. Loh ya betul. Yom Kippur ya, sama. Kippur sama. Ya, ada lagi? Yom Kippur, Pak. Ya, semua setuju Yom Kippur? Ya, Pak. Yom Kippur. Setuju. Semua? Yom Kippur. Yom Kippur. Ada jawaban yang lain? Dua sebenarnya, Pak. Yom Kippur dan Pesah. Nah, itu yang saya tunggu. Pada saat kematian, Pak, kematian tetes darahnya sampai ke tabut di bawah, Pak. Ya, kita akan lihat ya. Jadi hari raya apakah? Terima kasih untuk jawabannya. Ya, tabut perjanjian diperciki darah. Kita akan lihat bahwa yang pertama benar jawaban saudara adalah Yom Kippur atau hari raya pendamaian 10 Tisri. Ya, ada angka 10. 10 itu Yod yang mewakili Yahweh juga. Yang mendamaikan. Ya. Nah, disinilah ternyata tidak selesai di sini. Kita harus juga ingat
Tadi ada beberapa saudara yang mengatakan bahwa ada peristiwa ini, di mana saat kematian Yeshua HaMashiach, darahnya menetes di tabut perjanjian. Saudara bisa lihat, ya. Jadi saat itu apa yang terjadi? Matius 27 ayat 50. Saat itu Yeshua berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan dilanjutkan dengan ayat 51, ya, terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Saat terjadi gempa bumi dan bukit batu terbelah, ya, batu di bawah salib Yeshua juga retak. Sehingga apa yang terjadi? Meneteslah darah Yeshua bercampur dengan air. Ingat, Yeshua dipastikan kematiannya dengan ditusuk lambungnya sehingga keluar air dan darah, dan itu menetes di tabut perjanjian. Sebagai hasilnya, apa yang terjadi? Ayat 52, Matius 27 dikatakan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Tetapi tidak bisa keluar dari gua saat itu, menunggu sampai Yeshua keluar dari gua saat Syabat. Jadi mereka hanya bisa ngobrol saja. Dan siapakah orang-orang ini? Saudara bisa lihat dari penjelasan mengenai terungkap misteri dunia orang mati, dan juga mengenai peristiwa orang kaya dan Lazar. Ya, inilah orang-orang yang ada di daerah pangkuan Abraham sebagai hasil daripada darah Yeshua menetes di tabut perjanjian. Tapi masalahnya, saat sebelum darah Yeshua menetes di tabut perjanjian, ada satu peristiwa, yaitu, ya, ini adalah, saya skip sebentar, ini adalah Ron Wyatt yang menemukan ini, dan ini terjadi saat bulan Nisan, bulan pertama. Ada satu peristiwa yang terjadi sebelum hal ini, beberapa jam sebelumnya, yaitu apa yang terjadi? Orang Israel yang diwakili oleh imam besar Kayafas dan Hanas saat itu menolak Yeshua HaMashiach. Inilah yang harus saudara perhatikan. Ya, jadi saat bulan pertama itu Yeshua ditolak oleh orang Israel. Tapi ingat, rencana Bapa Yahweh terhadap Israel tidak berhenti, akan tetapi akan didamaikan pada saatnya. Kapan? Yaitu pada zaman akhir. Ayat pendamaiannya ada di dalam Yeremia ayat 31 sampai 30, Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Silakan Henok. Tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu, firman Yahweh. Aku akan meletakkan hukum Tauratku di dalam pikiran mereka, dan aku akan menuliskan di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Masing-masing mereka tidak akan lagi mengajar sesamanya, juga seorang terhadap saudaranya, dengan mengatakan, kenalilah Yahweh, karena mereka semua akan mengenal aku, dari yang terkecil bahkan sampai terbesar di antara mereka, firman Yahweh. Karena aku akan mengampuni kesalahan kepada mereka, dan tidak akan mengingat dosa-dosa mereka lagi. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini. Di dalam Yeremia adalah sebuah prophecy, di mana nanti yang terkecil sampai yang terbesar, mereka tidak lagi mengajar sesamanya, kenallah Yahweh. Karena apa? Karena mereka melihat Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kapan itu terjadi? Tidak lain adalah dalam kerajaan 1000 tahun. Dan saat itulah dosa daripada Israel disingkirkan dari Israel. Mereka diampuni kesalahannya. Tapi ingat, nggak banyak. Berapa? Yang masuk adalah 144.000 saja.
dari suku-suku Israel. Sudah bisa lihat di sini. Jadi saat bulan Nisan tanggal 14, Israel menolak Yeshua. Tetapi penolakan Israel terhadap Yeshua tidak menghentikan karya penyelamatan Yeshua terhadap dunia ini. Dan satu-satunya cara yaitu hanya dengan darah yang diteteskan di atas tabut perjanjian, di yang namanya mercy seat, ya, kotak pendamaian itu. Karena itu saat Pesah itulah yang dinamakan sebagai saat pendamaian untuk dunia. Maksud saya dunia ini adalah orang Goyim dan orang Israel yang mau menerima Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang disebut sebagai mesianik. Sudah bisa lihat, sedangkan untuk Israel nantinya akan didamaikan di satu masa sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi sudah bisa lihat, pendamaian ini ada 2 kali. Yang pertama untuk dunia, yang kedua untuk orang Israel. Sudah lihat hari ini, apakah Israel bertobat? Percaya kepada Yeshua? Jawabannya adalah belum. Bahkan mereka yang tunggu-tunggu adalah anti Hamashiach. Sudah bisa lihat di sini. Jumlah Israel hari ini sekitar 9 juta. Tapi yang lolos hanya 144.000. Sisanya kemana? Kita sudah menemukan jawabannya, mereka disembelih oleh 666. Bayangkan saudara, dari 9 juta hampir 10 juta, 9 juta lebih sedikit lah, ya, jumlah penduduk Israel hari ini. Akan terjadi pembunuhan massal, dan yang diselamatkan hanya 144.000, dan hanya sisanya inilah yang didamaikan dan masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu pondok daun. Sudah bisa lihat tadi, ada nafiri, pendamaian, pondok daun, 3 hari raya ini. Kita kan lagi membahas 3 hari raya ini, yang terakhir. Ya, jadi pertanyaannya, apakah hari raya pendamaian ini sudah digenapkan? Jawabannya adalah? Untuk dunia sudah Pak, kalau untuk Israel belum. Untuk dunia kita harus kembali ke Pesah. Tapi ingat, hari raya pendamaian ini dikhususkan untuk Israel. Jadi jawabannya belum. Saya bisa lihat, mengapa belum? Ya tadi ceritanya kan di atas. Ditolak. Yeshua ditolak oleh orang Israel. Mereka ngata-ngatain dengan cara mengutuki dirinya. Biarlah darahnya akan tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Ingat kan perkataan mereka? Mendengar itu si Pontius Pilatus, oke, kalau gitu, ambil baskom, saya cuci tangan, kamu yang tanggung itu darah itu. Roma tidak menanggungnya, kita tidak bersalah, kamu yang minta. Dan itu betul. Saudara lihat bagaimana orang-orang Yahudi hampir selama 2000 tahun ini selalu digiles. Belum lagi sama Hitler lagi. Yang kedepannya ini lebih serem lagi. Walaupun hari ini mereka punya nuklir, mereka punya persenjataan yang sangat kuat. Jangan pernah ngimpi. Karena sampai detik ini mereka menolak Bapa Yahweh dalam Yeshua. Jangan pernah ngimpi mereka untuk selamat. Yang jelas mereka akan digiles oleh 666. Nah, disinilah dibutuhkan hari raya pendamaian sebelum masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, nah sekarang kita lihat yang selanjutnya. Hari raya Nafiri. Ingat ya, tadi kan 3 hari raya kan. Nafiri, pendamaian, pondok daun. Nah, kalau sudah lihat hari raya Nafiri, tanggalnya saudara lihat 1 Tisri. Bulannya saudara lihat. Bulannya adalah bulan ke-7. Kalau saudara ngerti filosofi daripada huruf Alef dan huruf Zayin. Alef adalah Elohim. Zayin adalah
kepala yang dimahkotai. Saudara bisa lihat, inilah saat kedatangan Yeshua HaMashiach. Atau dengan kata lain, bisa dikatakan sebagai Armageddon. Jadi perayaan Nafiri ini tidak berhubungan dengan rapture. Karena gara-gara teruah atau Nafiri. Orang-orang Yunani yang mencoba untuk memakai pola Ibrani selalu menggunakan ya Yom Teruah atau perayaan Nafiri karena ada Nafirinya, jadi disangkut pautkan dengan rapture. Nanti saya akan kasih tahu alasannya di bawah. Apalagi ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa rapture terjadi pada saat sangkakala yang terakhir, yaitu sangkakala yang ketujuh. Dan itu kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, sudah masuk di dalam masa anti Hamasiyah. Saya bilang tidak tepat dan sangat tidak tepat. Sangat menyimpang. Ya, jadi kita harus paham, jangan gara-gara kata Nafiri, ya, terus kemudian dikonotasikan sebagai Nafiri yang terakhir. Saya kasih tahu ya, soal Nafiri ini, hari raya, bulan baru, mau perang, selalu pakai Nafiri. Karena itu alat untuk yang dipakai untuk bisa berkomunikasi, ya, untuk memberitakan kode-kode simbol. Hari raya, musuh datang, atau menang perang, atau kalah, itu pakai Nafiri semua, saudara. Itu yang dipakai oleh orang Israel, bukan kempiengan. Bukan, nggak ada kempiengan. Ya, saudara ngerti kempiengan kan? Ya kan? Yang pakai Nafiri. Mereka kan belum ada yang namanya, apa itu namanya, mic dan mikrofon yang gede-gede itu ya, speaker yang gede kan belum ada. Ya, mereka pakai Nafiri. Nah, jadi jangan disalahartikan karena ada Nafiri seenaknya sendiri di udel-udel itu yang namanya Davar Elohim. Wah, ini perayaan Nafiri akan menjadi representasi daripada rapture. Saya bilang tidak. Kalau misalnya rapture mau terjadi saat Nafiri, ya terserah Bapak Yahweh. Tetapi tidak merepresentasikan daripada rapture. Nah, kita akan lihat lebih dalam. Jadi kita lihat bahwa Raya Nafiri, pendamaian dan pondok daun adalah 3 hari raya khusus untuk Israel di zaman akhir. Nafiri adalah kedatangan Yeshua HaMashiach perang Armageddon, dan setelah itu Israel didamaikan dan kemudian barulah masuk dalam perayaan Sukkot. Ini bagannya. Setelah masa 666 yang lamanya berapa? 3,5 tahun. Ya, bukan 7 tahun loh, 3,5 tahun. Ya, kemudian terjadilah Yeshua datang beserta siapa? Beserta saya. Ya, dan saudara sekalian yang rapture. Ya kan? Dan kemudian setelah itu turun ke bumi, itulah saat Rosh Hashanah, Yom Teruah. Dan 144.000 yang bersembunyi di Petra keluar dari tempat persembunyian, didamaikan. Inilah perayaan Yom Kippur. Setelah selesai didamaikan, barulah sama-sama masuk perayaan Sukkot, yaitu kerajaan 1000 tahun. Jadi inilah bagannya, saudara. Ya, oke, baik, kita akan lanjutkan. Kalau begitu, hari raya apakah yang merepresentasikan atau menjadi kode daripada rapture? Tidak lain adalah buah sulung dan Pentakosta. Ya, mengapa? Tadi saya sudah jelaskan. Karena yang pertama, kedua hari raya ini tanggalnya berubah-berubah. Ingat, Yeshua pernah mengatakan dalam Matius 24 ayat 36. Silakan Enok. Namun mengenai hari dan saat itu, tidak seorang pun mengetahuinya. Bahkan para malaikat di Syamaim pun tidak, kecuali Bapakku saja. Terima kasih. Kalau saudara melihat, ya, orang yang di luar sana mengajarkan bahwa rapture itu akan diwakili oleh hari raya Nafiri, berarti tahu tanggalnya, saudara. Ya kan? Tanggalnya kan 1 Tisri. Berarti kalau begitu sebelum 1 Tisri tak bertobat, sungguh-sungguh, minta ampun, minta baptisan pembaharuan. Ya kan? Kalau rapture-nya belum terjadi, wah ya, kalau gitu masih ada kesempatan untuk berbuat dosa. Itu kan mental manusia seperti itu. Tapi Bapak Yahweh tidak mau. Ya, Bapak Yahweh tidak mau dipermainkan.
Karena itu untuk rapture diwakili oleh 2 hari raya ini, yaitu Buah Sulung dan Pentakosta. Karena hari dan saatnya tidak seorang pun yang mengetahui. Nah, untuk rahasia ini saya sudah berikan di materi Matius 24 terungkap. Coba saudara cari di channel ini ya. Rahasia Matius 24 terungkap, saudara lihat nanti saudara akan mengerti apa yang dimaksudkan mengenai hari dan saatnya tidak diketahui. Itu rahasianya sudah saya berikan di sana semua ya, saya tidak akan ulangi. Nah, yang kedua, alasan mengapa kode rapture ada di Buah Sulung dan Pentakosta. Yang kedua adalah ada peristiwa pencurahan masa kerja Ruah Yahweh Elohim. Kalau Ruah Yahweh Elohim punya masa kerja yaitu dicurahkan saat Shavuot, maka akan ada peristiwa di mana Ruah Yahweh Elohim selesai masa kerjanya, alias ditarik kembali, dalam arti sebagai yang namanya masa anugerah ini selesai. Ya, nah inilah yang merupakan rapture. Ayatnya di mana kita akan lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Silakan Eno. Secara diam-diam, kedurhakaan itu sekarang sudah bekerja. Hanya saja masih ada yang menahannya. Jika yang menahannya ini disingkirkan, maka si pendurhaka, yaitu 666, itu akan dinyatakan. Tetapi Tuhan akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Iya, saudara bisa lihat siapa yang menahan si pendurhaka ini. Tidak lain adalah Ruah Yahweh Elohim yang ada di dalam mempelai Yeshua HaMashiach. Dan kalau yang menahan ini disingkirkan dalam arti apa? Di rapture. Maka si pendurhaka ini baru akan menyatakan dirinya. Jadi baru muncul. Jadi mempelai Yeshua HaMashiach tidak akan pernah menghadapi yang namanya masa 666. Nggak pernah ketemu. Jadi nggak usah cari-cari siapa sih yang jadi calon kandidat terkuat daripada 666 ini. Nggak perlu dicari, nggak pernah ketemu. Iya kan? Kalau saya lihat baca selanjutnya dikatakan, tetapi Yeshua akan membinasakannya dengan nafas dari mulutnya dan melenyapkannya pada saat dia datang kembali. Ingat, di dalam Wahyu Fatsal yang ke-19 dikatakan dari mulut Yeshua keluar sebilah pedang. Ya, di sini adalah nafas dari mulutnya. Yeshua itu sebetulnya tidak perlu repot-repot sih untuk membinasakan 666. Ditiup gitu aja, langsung pindah pergi lautan api. Ingat di mana satu peristiwa sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, saat itu gelap, tidak ada lampu, jadi pakai obor. Mereka tanya, Yeshua tanya, kamu cari siapa? Mereka bilang, kita mau cari Yeshua. Dan Yeshua berkata, I am. Saya ngerti I am? Ya, inilah aku yang adalah aku. Apa yang terjadi? Prajurit-prajurit itu, bahasa Surabaya itu ngeblak semua, tahu ngeblak? Terjungkal semua, ngeblak itu jatuh ke belakang. Ya. Dengan cuman satu kata saja, I am, satu kalimat kecil, I am, ini aku. Langsung mereka berjatuhan. Jadi sebetulnya Yeshua untuk membinasakan anti Hamashiach itu tidak perlu repot-repot, tidak banyak energi yang dikeluarkan. Mungkin cuman ditiup sedikit, akhirnya mereka langsung pindah ke lautan api untuk selama-lamanya. Ya, dengan nafas mulutnya. Ya, jadi kita bisa lihat peristiwa rapture ini diwakili oleh Buah Sulung dan Shavuot. Kemudian yang ketiga, ada peristiwa rapture. Tadi kita sudah lihat bahwa di dalam Matius 27 ayat 50 sampai 53, saat kematian Yeshua, maka kubur-kubur terbuka dan orang-orang kudus bangkit. Ayat 53 dikatakan, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Siapa yang
menampakkan diri? Tidak lain adalah Noah, Abraham, Sarah, Yisak, Yakov, Yosef, dan selanjutnya terus. Bahkan termasuk salah satu penjahat yang ikut disalibkan. Mereka bangkit. Inilah rapture. Yang mati dibangkitkan. Kemudian naik ke Syamayim. Yeshua naik ke Syamayim. Itu terjadi di antara buah sulung dan Shavuot, Pentakosta. Ya, karena itu, 2 hari raya ini merepresentasikan kode daripada rapture. Ya, paham? Nah, ini ada pertanyaan. Mungkin kalau mau jawab silakan. Untuk merayakan 7 hari raya, menurut ketetapan Torah, apa yang harus dipersiapkan? Kalau saya lihat, untuk merayakan 7 hari raya, menurut ketetapan Torah, apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya adalah domba, lembu, kambing yang sempurna. Betul ya? Dan juga ada roti juga. Rotinya tidak beragi. Ya kan? Nah, sekarang saya ambil satu contoh, yaitu saat perayaan Rosh Hashanah Yom Teruah. Itu ada di Bilangan 29 ayat 1 sampai 5. Itu persyaratannya. Silakan Henok untuk baca persyaratannya Bapak Yahweh melalui Torah di dalam Bilangan 29 1 sampai 5. Terima kasih. Pada bulan ke-7, di hari pertama bulan itu, haruslah diadakan pertemuan kudus bagimu. Janganlah melakukan semua pekerjaan yang biasa dilakukan seorang pekerja. Itu adalah hari peniupan nafiri bagimu. Kamu harus mempersembahkan persembahan bakaran sebagai bau harum yang menyenangkan bagi Yahweh. Seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu. Seekor domba jantan, 7 ekor anak domba berumur setahun yang sempurna. Persembahan sajian, tepung halus yang dicampur dengan minyak, 3/10 bagian untuk lembu jantan muda, 2/10 bagian untuk domba jantan, 1/10 bagian untuk setiap anak domba bagi ke-7 anak domba, seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi kamu. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat apa yang menjadi persyaratan untuk merayakan perayaan hari ini, Yom Teruah, Rosh Hashanah? Lembu jantan muda, tepung halus dicampur minyak, ya, anak seekor domba jantan, 7 ekor anak domba. Saudara nyiapin hari ini? Apakah kita melanggar? Enggak. Enggak, Pak. Setuju ya? Saudara ngomong enggak ya? Oke. Karena kan Iya. sudah ada Yeshua. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, kita lanjutkan dulu. Untuk perayaan Sukkot, apa yang menjadi ketetapan Bapak Yahweh melalui Torah? Silakan Henok untuk baca Imamat 23 ayat 34, 41 dan 42. Silakan. Katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7 itu, ada hari raya pondok daun, bagi Yahweh 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Yahweh 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat ayat ini? Ini Torah loh. Kamu harus. Nggak ada loh alasan nggak merayakan. Pertanyaannya, saudara merayain nanti saat Sukkot berapa lama? Sehari atau 7 hari? Apakah saudara bikin pondok-pondok di depan rumah saudara dan saudara tinggal di pondok-pondok itu selama 7 hari? Tidak. Nah, tidak. Apakah kita melanggar? Nah, Enggak. Tidak. jawabannya tidak. Nanti kita akan temukan. Satu kali lagi. Di dalam Ulangan, dikatakan bahwa 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu harus menghadap Yahweh Elohimmu di tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya, roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, Shavuot atau Pentakosta, dan hari raya pondok daun. 1 tahun 3 kali harus menghadap Yahweh. Di mana?
tempat yang ditunjuk adalah Yerusalem. Pertanyaannya, apakah Ya. saudara 3 kali dalam setahun ke Yerusalem? Tidak. Enggak. Tidak, kan? Apakah kita melanggar? Tidak. Tidak. Melanggar. Kita setuju semua kita tidak melanggar. Karena apa? Karena alasannya di sini. Yeshua Yeshua. adalah penggenapan daripada 7 Amin. hari raya. Ayatnya di dalam Kolose 2, 16b sampai 17. Silakan ya. Hari raya atau mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Tetapi wujudnya adalah Hamasya. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadi 7 hari raya dan semua atribut-atributnya itu bicara mengenai Yeshua. Kita harus paham supaya kita tidak tersesat. Karena itu, Rabi Saul mengatakan dengan jelas di dalam 2 Korintus 3, 14, 16 sampai 16. Silakan Henok. Namun pikiran mereka telah dikeraskan, karena sampai hari ini selubung yang sama tetap tinggal, tidak disingkapkan. Pada waktu pembacaan tanah, yaitu perjanjian lama, apa yang terpudarkan di dalam Hamasya, malah sampai hari ini. Ketika kitab Moshe dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Namun, ketika orang dapat berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkirkan. Terima kasih. Jadi saudara bisa lihat, seluruh kebenaran kalau saudara membaca Tanak, itu kacamatanya adalah Yeshua. Titik poinnya adalah Yeshua. Karena dia adalah Torah Hayim, Torah kehidupan yang menggenapkan ya, yang tertulis di dalam Tanak. Jadi Yeshua, kalau tidak pakai Yeshua, tidak bisa dilihat. Tetap akan terselubung. Pahami ayat ini. Karena itu, saat berpijak kita sekarang yaitu tahun 2023, bulan September tanggal 15 ini, ya, kita bisa melihat ke belakang apa yang telah digenapkan oleh Yeshua. Dari ayat-ayat yang di atas kita tahu bahwa 7 hari raya adalah bayangan. Bayangan terhadap siapa? Yaitu penggenapannya di Yeshua. Ingat, bukan berarti ditiadakan, tapi tetap wajib diperingati. Ya, tidak ditiadakan. Ini penting. Ya, ini sangat-sangat penting. Karena itu kita tadi waktu pertanyaan-pertanyaan di atas, saudara menjawab dengan tepat. Kita tidak melanggar. Mengapa? Karena kita melihat bayangan yang telah digenapi oleh Yeshua. Saudara tahu peristiwa apa ini kira-kira? Saya yakin saudara sudah tahu. Ya, peristiwa akbar di Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Ada yang berani untuk mengganti tanggalnya atau meniadakan? Saudara bisa dilempari sandal, sepatu, batu sama seluruh orang Indonesia. Berani ganti tanggalnya atau meniadakan? Saudara berani ngomong, wah kemerdekaannya bukan tanggal 17 itu. Enggak, itu ngawur gitu. Teriak-teriak di tengah lapangan gitu. Wah itu masalah besar saudara. Tapi herannya nih ya. Bahkan kurang ajarnya si lemak ikan, kucing menjilat, dan prosetan itu meniadakan dan mengganti 7 hari raya ini. Ingat loh, 7 hari raya itu ya tetap wajib diperingati sebagai pengingat. Bukan ditiadakan, tapi grup-grup ini, lemak ikan, kucing menjilat, dan prosetan ini, ya mereka ditunggangi roh penyesat yaitu roh setan, dan mereka dikontrol untuk meniadakan, mengubah seenaknya sendiri. Ya, sangat kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Ya karena mereka membuang Torah. Saya bisa lihat pemberkatan sebelah kanan itu kan kurang ajar sekali itu. Melawan Torah.
Saudara lihat yang sebelah kiri, topinya apa? Itu mulutnya apa itu? Yaitu mulutnya ikan. Dewa Dagon, apalagi kalau tidak namanya Dagon. Ya, saudara bisa paham di sini? Nah, bahkan ini memperlihatkan, jadi kalau sebelum kematian Yesua, maka orang-orang akan melihat nubuat yang akan digenapkan oleh Yesua, yang akan terjadi. Itu melihat ke depan. Tapi sekarang kita melihat ke belakang. Yang kita lakukan adalah mengingat. Dan inilah di mana kita harus menjaga motivasi hati kita di dalam setiap perayaan-perayaan yang ada. Kita harus betul-betul paham. Ya, jangan sampai masuk di dalam yang namanya tradisi. Yang kita lakukan adalah melihat penggenapan di dalam Yesua. Ya, kita tidak menghilangkan 7 hari raya. Kita tidak membuang. Tetap 7 hari raya adalah bagian daripada rencana daripada Bapa Yahweh.